Terima kasih teman-teman sudah mendaftar dan menghadiri Pulang Talk kami yang keempat. Dan di Pulang Talk yang keempat ini kita akan membahas tema yang katanya ini jadi salah satu penyebab perceraian. Salah satu penyebab terbesar perceraian. Kalau kita lihat artikel-artikel tentang perceraian, biasanya masalah salah satunya itu masalah ekonomi. Nah, ada apa sih di baliknya? Jadi kita nggak bakal bahas tentang masalah uangnya, mencari uang sejenisnya, tapi apa sih hal-hal psikologis yang ada di balik nafkah. Yang judulnya ini, beban suami mencari nafkah, dan benarkah istri materialistis? Mungkin sedikit perkenalan, kami itu pasangan suami istri. Saya Ferandi dan istri saya Rifa. Saat menikah, kami memutuskan kami mau berkarya bersama, buat yang namanya pulangkerumah.id, dan kami di sini berusaha membuat permainan suami istri yang seru dan menyenangkan. Dan kami merasa diskusi-diskusi, obrolan-obrolan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan dinamika dalam pernikahan itu salah satu diskusi yang bisa menambah rasa syukur dalam pernikahan. Makanya kami membuat Pulang Talk ini, yang seri pertama dari Pulang Talk pertama, yang insya Allah sampai Pulang Talk ke-7, itu membahas bukunya Shaunti dan Jeff Welthan. Nah, ini setiap pertemuan selalu saya jelaskan buku ini. Di sini lebih singkat aja. Jadi ini buku ini ditulis oleh Shaunti Welthan yang riset terhadap 1.600 pria, yang ternyata hasilnya adalah ada hal-hal yang seringkali perempuan tidak begitu pahami tentang suaminya, dan suaminya pun susah untuk menjelaskannya ke istrinya. Dan dengan buku ini, para laki-laki akhirnya bisa membuat istrinya paham hal-hal yang para suami ini tidak tahu cara menyampaikannya. Dan dari sini, para istri bisa mencintai dan mendukung suaminya sesuai dengan cara yang suaminya harapkan. Lalu yang kedua, ini For Men Only. Ini kerjasama antara Shaunti dengan suaminya Jeff Welthan, yang di sini membantah anggapan banyak orang, katanya perempuan itu nggak bisa dimengerti. Dan ternyata perempuan bisa dimengerti, hanya saja laki-laki memerlukan tepatnya lebih memerlukan peta untuk memahami perempuan. Dan dengan peta untuk memahami perempuan ini, laki-laki bisa mencintai dan membahagiakan istrinya sesuai dengan yang istrinya harapkan. Dan jadi ada 7 Pulang Talk yang dibuat berdasarkan 2 buku ini. Kami melihat ada kecocokan antara hal-hal yang perempuan tidak pahami dari suaminya, dan sebaliknya hal-hal yang laki-laki tidak pahami dari istrinya, itu ternyata agak klop. Dan kita sudah masuk ke tema keempat. 3 materi ini sudah bisa teman-teman saksikan di YouTube kami. Dan sekarang masuk ke dilema nafkah. Insya Allah selama 3 minggu ke depan, kita akan membahas sumber frustasi, kode istri itu apa sih di baliknya, dan kenapa suami itu kok kayaknya susah banget buat romantis. Lalu yang keenam, ada apa sih di balik kata cantik, kenapa istri itu terobsesi banget untuk tampil cantik, dan kenapa buat suami penting sekali penampilan istrinya. Lalu yang ketujuh, yang materi terakhir di seri Pulang Talk ini, ya, masalah keintiman sakral, hubungan suami istri. Jadi katanya laki-laki itu nggak punya perasaan, tapi justru ini sebenarnya kunci perasaan suami, kunci hati suami. Dan kalau istri tampak enggan dalam hubungan intim, itu sebenarnya ada apa di baliknya, yang ini bakal dibahas di Pulang Talk ke-7. Kita masuk ke Pulang Talk keempat ini. Yang sebelum masuk ke materi,
Eh, saya ingin ini satu ayat yang sangat indah sih, yang jadi benar-benar jadi petunjuk kalau buat kami. Ini benar-benar jadi petunjuk tentang bagaimana hubungan suami istri ini seharusnya. Karena yang bakal kita jelaskan, yang bakal kita bahas, yang bakal saya bahas di sini, itu hasil riset manusia yang itu kebenarannya itu tidak 100%. Sementara ayat Quran itu sudah terbukti kebenarannya sampai nanti di akhir zaman, sampai di setelah hari kebangkitan nanti. Dan salah satu kebenaran yang tidak akan terbantahkan ini dari surat An-Nisa ayat 34, bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara suami dan istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah qawwam bagi perempuan. Karena dua alasan. Yang pertama, karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Dan yang kedua, karena laki-laki memberikan nafkahnya untuk istrinya. Mengenai kelebihan, ini sudah kita bahas di pertemuan kedua. Dan sekarang ini bahas tentang kenapa laki-laki, efek psikologis dari laki-laki menjadi qawwam, menjadi pemimpin, karena laki-laki memberikan nafkahnya bagi istrinya. Nah, tentang nafkah ini, banyak laki-laki merasa bahwa perempuan itu ingin merasa aman, itu aman secara finansial. Akhirnya laki-laki mengukur keberhasilan dirinya dari seberapa banyak uang yang bisa ia bawa ke rumah. Nah, padahal sebenarnya perempuan itu di dalam dirinya itu sering membutuhkan rasa aman secara emosional dan juga kedekatan dengan suaminya. Dan sebenarnya istri perempuan rela menghadapi ketidakpastian finansial agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan emosional tersebut. Jadi di sini hasil risetnya Shaunti dan Jeffrey itu, kebutuhan emosional itu jauh lebih penting daripada kebutuhan finansial. Sementara yang sering yang hal-hal tentang suami yang sering istrinya salah pahami, perempuan merasa, oh, laki-laki itu tugasnya memang mencari nafkah. Yang para istri jarang pahami itu adalah ini. Jadi walau istrinya punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi gaya hidup keluarga, jadi kalau istrinya itu gajinya udah tinggi banget atau gajinya udah besar banget atau udah punya tabungannya sangat cukup untuk bahkan 7 turunan sekalipun, laki-laki itu, suami itu tetap memiliki beban mental untuk menafkahi keluarga. Dan ini diskusi ini, pembahasan pulang talk ini membahas laki-laki dan perempuan pada saat yang bersamaan, supaya harapannya kita bisa saling support. Maksudnya seringkali kalau kita membahas kewajiban suami, istri itu butuh ini, dan kita membahas hanya kewajiban istri, suami butuh 1, 2, 3, itu secara terpisah, kadang yang muncul saling menuntut. Jadi istri bilang ke suaminya, tuh sayang, aku tuh butuh ini 1, 2, 3, kamu harus penuhi. Dan kalau suami nggak memberikan, istri jadi protes. Begitu juga sebaliknya, yang timbul akhirnya jadi saling menuntut. Cuma harapannya dari diskusi ini yang timbul bukan saling menuntut, tapi saling mendukung. Karena kita menjadi teman-teman, menjadi saling memahami, suami menjadi memahami kebutuhan istri, istri menjadi memahami kebutuhan suami, yang akhirnya di situ bisa saling memenuhi kebutuhan, akhirnya memudahkan pasangan untuk mencintai kita, memudahkan pasangan untuk menguatkan pernikahan. Jadi akhirnya kalau di antara teman-teman ada yang nggak sama pasangannya, misalkan cuma istrinya aja, cuma suaminya aja, pasangannya belum mau ikutan, saran saya tidak perlu memaksa pasangannya untuk mendengarkan materi ini.
Cukup dengan teman-teman kita coba belajar, jadi saya ini lebih ke orang yang sudah mungkin membaca bukunya lebih awal, atau mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah membaca bukunya. Cuma buat teman-teman yang belum membaca bukunya, saya ini hanya orang yang sudah membaca bukunya lebih awal, dan ini sangat memudahkan saya dan istri saya dalam membangun pernikahan kami. Pemahaman-pemahaman yang didiskusikan dalam buku ini itu sangat memudahkan kami, dan harapannya ini juga memudahkan teman-teman untuk mendukung pasangannya, yang akhirnya akan jadi terasa nikmat ya, melakukan hal-hal kepada pasangan karena tahu, oh pasangan saya butuh ini, dan ternyata dampaknya pun jadi sangat baik, dan akhirnya kita yang mempraktikannya menjadi semakin tampak bahagia, dan di situ pasangan akan melihatnya, dan dia pun akan kemungkinan besar akan penasaran, apa sih yang istri saya, apa sih yang suami saya pelajari yang sampai ngebuat dia bisa memenuhi kebutuhan emosional saya, gitu ya, yang pasangan rasakan, dan pasangan pun menjadi lebih bahagia, dan dari situ dia jadi merasakan dampaknya, dan karena terasa dampaknya dia jadi penasaran. Jadi saran saya, kalau pasangannya belum mau ikutan, tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh mendengarkan, cukup praktekkan saja insight-insight yang teman-teman dapat dari materi ini. Yang insya Allah dari sana pasangan pun akan terdorong untuk mau belajar juga, yang sebenarnya nggak harus belajar lewat Pulang Talk ini, ada banyak sekali di luar sana juga materi-materi yang akan sangat bermanfaat untuk pernikahan. Terus yang kedua, di sini ini berdasarkan hasil riset yang akhirnya ini sebenarnya nggak semua laki-laki dan perempuan itu tipenya seperti ini, jadi akan selalu ada pengecualian. Jadi manusia itu sangat bervariasi, ada banyak sekali. Salah satu keindahan yang Allah berikan kepada kita para manusia adalah setiap orang itu nggak ada yang sama persis. Jadi akhirnya cuma di sini riset ini menyimpulkan berdasarkan sebagian besar orang itu secara psikologis itu seperti apa. Jadi kalau misalkan di pernikahan teman-teman ternyata kebalikannya, nggak seperti yang dipaparkan di sini, yang harapannya di sini karena ini diskusi ini, obrolan ini, pembahasan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman, karena di situ teman-teman bisa jadi mendiskusikan dengan pasangan, bisa jadi saling saling memahami juga, oh ternyata pasangan saya seperti ini, saya seperti ini, dan bisa memperbalkannya, dan dari situ bisa mendukung pasangan secara emosional dengan lebih baik. Nah, sekarang silahkan buka slido.com. Buat biasanya pembahasan dimulai dari para istri ya, para perempuan. Cuma sekarang pembahasan dimulai dari para lelaki. Saya nggak tahu ada berapa orang laki-laki yang hadir di sini. Semoga ada cukup banyak. Silakan buat tahu kira-kira yang udah siap untuk survei siapa aja. Jadi pertama para suami buka slido.com, dan kalau sudah buka itu silakan angkat tangan. Iya. Oh, ini ada yang sama suaminya ya. Para laki-laki, baik yang sudah menikah atau belum, silahkan. Jadi buat yang sudah menikah, ini sudah karena sudah mengalami, jadi udah bisa lebih terasa. Cuma kalau yang belum menikah, itu biasanya bakal coba bayangkan aja kira-kira apa yang bakal dirasakan kalau ini terjadi. Kita lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang angkat tangan. Ada lagi 7. Ada lagi yang sudah siap, laki-laki. Sudah 8 orang. Kita coba ya, mungkin yang lain
mungkin ada laki ada 9. Sebenarnya saya lihat masih ada para suami, para laki-laki yang ikut juga. Silahkan ini ya, semoga ini sudah siap buat misi. Ini sangat dinantikan jawabannya. Kita lihat ini. Jadi saya baca dulu, nanti surveinya itu di slide setelahnya. Jadi misalkan buat teman-teman yang sudah menikah, dan kalau yang belum menikah bayangkan juga. Misalkan istrimu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi seluruh gaya hidup keluarga. Jadi semua istri itu punya penghasilan, dia punya pekerjaan entah itu apa, dan dia dan itu halal, pekerjaannya halal, pekerjaan yang baik, dan penghasilannya itu cukup untuk memenuhi seluruh gaya hidup keluarga, baik kebutuhan bulanan, bahkan sampai investasi untuk pendidikan anak, semuanya udah cukup, bahkan untuk ngasih pun sudah cukup juga. Semua gaya hidup keluarga itu sudah bisa dipenuhi oleh penghasilan istri. Apakah kamu sebagai suami masih merasa ada kewajiban untuk menafkahi keluargamu? Pilihannya A, ya, B, tidak. Kalau nggak, jadi akhirnya kan nggak perlu kerja ya. Apakah tetap merasakan ada kewajiban dalam diri untuk menafkahi keluarga? A, ya, B, tidak. Silahkan tunggu jawabannya. Empat orang bilang ya, sudah ada 5 orang bilang ya, 7 orang bilang ya, 8 orang bilang ya, 9, 10 orang. Jadi 100%. Kalaupun istrinya sudah punya penghasilan yang sangat cukup untuk menentukan keluarga, 11 orang, 12 orang, 100% bilang ya. Jadi saya bilang semua laki-laki yang mengisi survei ini di sini merasa tetap punya kewajiban mencari nafkah, bahkan walau istrinya bekerja dan bisa memenuhi gaya hidup keluarga sekali. Pertanyaan berikutnya, pada kondisi seperti apa saja kamu memikirkan tentang tanggung jawabmu untuk menafkahi keluargamu? Jadi pas lagi ngapain aja nih kepikiran, oh iya saya harus ngasih nafkah buat keluarga. Pilih salah satu. A, tidak pernah. B, hanya ketika aku tidak bekerja atau menghadapi kesulitan finansial. C, kadang muncul di pikiranku. D, sering muncul di pikiranku. E, bisa dibilang hal ini selalu terpikirkan hampir setiap saat. Silakan pilih salah satu. Oh, sudah berapa orang? 8 orang yang mengisi, 5 orang, 9 orang, 6 orang, hampir setiap saat, 3 orang sering muncul, sudah 11 orang. Jadi kebanyakan hampir sudah 12 orang, dan 8 orang ya, 8 orang bilang hampir setiap saat terpikirkan. Yang sering muncul 4 orang. Bahkan yang kadang-kadang aja itu nggak ada ya, apalagi yang nggak pernah. Nah, jadi hasil risetnya di hasil riset Velhan di buku Forum ini sama dengan hasil survei ini ya, dan dengan data 12 orang ini sama, bisa dibilang mirip-mirip hasilnya. Kita bakal bahas sekarang. Jadi ini ada percakapan antara suami istri. Jadi di sini saya bilang lagi ngobrol lah, pas lagi fokus group discussion ya di riset buku ini. Yang suaminya bilang gini, aku cinta istriku, tapi aku tidak bisa bergantung padanya untuk mencari nafkah. Itu tugasku. Terus istrinya protes.
Tapi aku pun bekerja. Aku juga selalu memberi uang untuk keluarga. Terus suaminya bilang gini, kamu bekerja atau tidak itu tidak penting. Bukan artinya tidak berpengaruh ke keuangan keluarga. Tentu tekanan finansial jadi lebih ringan dengan kamu bekerja. Tapi hal itu tidak berpengaruh terhadap kebutuhanku untuk mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu bukan hanya sekadar tanggung jawab seorang laki-laki ya, tapi ini kebutuhan. Kalau laki-laki ini nggak cari nafkah, di situ harga dirinya turun, di situ ia merasa self worth-nya itu jatuh dan dia merasa nggak jadi laki-laki lagi. Jadi akhirnya masalah istri bekerja atau tidak bekerja, istri mencari nafkah atau tidak mencari nafkah itu enggak itu tidak berpengaruh terhadap sisi emosional laki-laki yang di situ dia punya beban untuk mencari nafkah. Dan ini yang tadi ya kalau di survei kecil-kecilan yang tadi saya buat, ini terjemahan dari survei yang ini. Misalkan istrimu menghasilkan uang cukup untuk mendukung semua gaya hidup keluarga, apakah kamu masih merasa memiliki kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga? 8 dari 10 laki-laki itu bilang ya, hanya 2 dari 10 laki-laki di sana, di Amerika sana, yang bilang merasa nggak ada kewajiban lagi untuk mencari nafkah. Lalu yang kedua, pertanyaannya sudah disurvei juga tadi, pada kondisi seperti apa saja kamu memikirkan tentang tanggung jawabmu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Itu setengahnya bilang hampir selalu ya. Hampir selalu dipikirkan, sering 21%, kadang-kadang 20%. Yang bilang nggak pernah itu cuma 3%, hampir nggak ada ya. Jadi beban mencari nafkah ini selalu ada, selalu terpikirkan, bahkan saat penghasilannya cukup sekalipun. Dan ini berhubungan juga dengan materi pulang tahun kedua tentang insecurity laki-laki. Dan ini salah satu hikmah yang memang jadi akhirnya universal ya, laki-laki menjadi pemimpin. Itu yang pertama karena dia perlu punya kelebihan yang membuat ia merasa dikagumi, terutama dikagumi oleh istrinya. Lalu yang kedua, kelebihannya adalah kelebihan nafkah yang ia berikan ke istrinya. Dan dari situ juga ia perlu merasa nafkahnya itu cukup untuk keluarganya. Nah, jadi ada seorang pria di hasil survei buku ini yang bilang, aku wajib mencari nafkah adalah sesuatu yang selalu ada di pikiranku. Seorang pria tidak akan merasa seperti pria lagi jika tidak memikirkan hal ini. Yang akhirnya di sini kalau saya amati salah satu keluhan di banyak rumah tangga, di antara sebagian rumah tangga ya, nggak banyak, sebagian rumah tangga itu ketika suaminya tampak tidak mau mencari nafkah. Yang di sini sebenarnya ya satu hal yang agak tragis ya, karena bagi laki-laki mencari nafkah itu yang membuat dia merasa maskulin, merasa dirinya itu jantan, merasa dirinya lelaki. Dan ketika istrinya merasa suaminya yang kayak nggak mau mencari nafkah, nggak mau bekerja, di situ sebenarnya ada seorang laki-laki yang perasaannya terluka, yang akhirnya di situ laki-laki itu butuh dukungan. Karena ini ya, pria tidak akan merasa seperti pria lagi jika tidak memikirkan hal. Dan ada sisi emosional mencari nafkah, itu kira-kira ada 6. Jadi mencari nafkah ini menjadi identitas inti pria. Qawwam itu ada 2 tadi, punya kelebihan, yang kedua memberikan nafkah. Dan bekerja mencari nafkah ini jadi identitas utama. Jadi akhirnya kalau laki-laki tidak bekerja, dia menjadi kehilangan identitasnya, dia nggak menjadi pria lagi, dan itu menjadi satu hal yang benar-benar menghancurkan hati pria.
Jadi untuk menjadi seorang pria, ia perlu menjadi pencari nafkah, yang akhirnya ini penting banget buat, terutama buat anak laki-laki ya, buat yang memiliki anak laki-laki, pendidikan, salah satu pendidikannya adalah bagaimana supaya anaknya ini bisa mencari nafkah di saat balik. Dan ketika laki-laki terlalu sering disuapi, identitas kepriaannya itu menjadi tersakiti. Jadi yang akhirnya setiap laki-laki butuh dukungan dari keluarganya untuk merasa bisa mencari nafkah, dan apapun, sedikit apapun atau mungkin sebanyak apapun nafkah yang laki-laki itu bawa ke rumah selalu cukup. Nah, kalau laki-laki yang belum menikah itu bagaimana? Dia ada survei ke laki-laki yang belum menikah juga, dan ada satu laki-laki yang bilang ini, tetap sama, kamu ingin memegang kendali akan hidupmu. Jika ia tidak mencari nafkah untuk dirinya sendiri, orang lain yang akan melakukannya, dan ia tidak akan memegang kendali lagi. Jadi buat laki-laki, punya kendali atas hidupnya, dan setelah menikah, nanti punya kendali atas keluarganya, bagaimana ia memimpin keluarganya sebaik mungkin, itu kendalinya harus dia yang pegang. Karena dengan ia yang memegang kendalinya, ia akan merasa percaya diri untuk berusaha sebaik mungkin. Sementara kalau kendalinya ada di pihak lain, rasa percaya dirinya akan jatuh, dan dia akan merasa berat untuk melangkah. Yang inilah yang terjadi ketika seorang laki-laki berada di titik terpuruknya. Titik terpuruknya biasanya saat karirnya, pekerjaannya, ataupun bisnisnya itu sedang diatur. Dan itulah sebabnya ada satu kebenaran yang sudah diyakini, bisa bilang hampir semua orang ya. Ujian seorang perempuan itu ada ketika suaminya berada di titik terendahnya. Karena disitulah sang suami butuh lebih banyak dukungan emosional, dan dukungan emosional ini lebih ke rasa percaya, rasa kagum yang tetap perlu dijaga di kondisi apapun. Nah, mencari nafkah ini bukan sekedar beban, tapi tujuan hidup yang sangat diinginkan. Jadi laki-laki itu ini ya terbebani sama masalah nafkah, tapi di balik itu dia juga suka sama beban itu sebenarnya. Jadi ini Masya Allah sekali bagaimana Allah membekali kita laki-laki secara emosional untuk bisa menjadi pemimpin, karena beban mencari nafkah ini akhirnya menjadi satu keinginan terbesar kita sebagai laki-laki. Dan mencari nafkah untuk orang-orang yang pria cintai bukan sekedar pekerjaan pria, tapi bagian besar dari dirinya. Jadi mencari nafkah, bekerja, itu menjadi cara yang sangat pria prioritaskan untuk menyampaikan perasaan cinta bagi istri dan anak-anaknya. Yang seringkali, terkadang hal ini istri ataupun anaknya tidak terlalu menyadari hal ini. Yang nanti bakal dibahas di bagian selanjutnya. Bagaimana kesalahpahaman pria tentang kebutuhan perempuan akan nafkah. Nah, ada seorang pria yang memberikan analogi nafkah ini mirip dengan agak kebalikan dengan seks. Mungkin kamu harus melihat masalah mencari nafkah ini sebagai sisi lain dari cara pria berpikir tentang seks. Dalam hal seks, pria cenderung praktis, sementara wanita emosional. Jadi kalau dalam hal hubungan seksual, itu kan biasanya perempuan itu butuh banyak kondisi-kondisi yang dipenuhi dulu, sampai akhirnya perempuan siap untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya. Sementara tentang uang, dan itu sebaliknya ya, buat laki-laki, bisa dibilang kapan saja ia cenderung siap untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Nah, pada masalah uang, pekerjaan, dan nafkah itu sebaliknya. Perempuan itu praktis. Sementara buat laki-laki, nafkah pekerjaan itu sangat emosional, dan ini yang menjadi sangat sensitif dan mudah membuat suami gelisah,
kadang marah kalau masalah nafkah ini membuatnya tersinggung atau ternyata tidak cukup. Nah, mencari nafkah ini menjadi cara utama seorang laki-laki mengatakan aku cinta kamu ke istrinya. Ada seorang laki-laki yang bilang tugasku adalah mengkhawatirkan tentang nafkah agar istriku tidak perlu mengkhawatirkannya. Inilah satu cara menunjukkan bahwa aku cinta padanya. Yang kita sudah bahas di pulang talk pertama, yang ini kadang di beberapa pernikahan jadi satu alasan suami susah bilang aku cinta istri. Pas istrinya nanya, yang kamu cinta aku nggak? Buat suami, kenapa perlu dijawab? Bukankah setiap hari aku bekerja buat istriku ini? Ini aku bekerja setiap hari untuk menunjukkan sama istriku kalau itu aku cinta padanya. Apa itu nggak cukup? Nah, yang padahal di sisi istri ya ada keraguan yang itu bisa dihilangkan dengan ucapan, ya, ungkapan cinta. Dan istri yang kadang mengeluhkan suaminya yang terlalu banyak bekerja, yang jarang ada secara emosional untuk keluarga di rumah, karena secara emosional itu laki-laki menghabiskan banyak waktu di kantor, sehingga saat pulang, suami itu yang akhirnya sudah terlalu lelah, yang akhirnya tidak hadir secara emosional untuk keluarga. Padahal sebenarnya buat laki-laki itu alasan ia bekerja itu ya buat keluarga. Menurutmu mengapa aku bekerja sebanyak ini? Ini karena aku peduli sama kamu. Mencari nafkah melengkapi kebutuhannya untuk sukses. Jadi nafkah ini jadi menutupi insecurity laki-laki ya. Laki-laki insecure sama apakah saya ini mampu, apakah saya ini bisa, dan itu membuat laki-laki ingin merasa sukses. Dan salah satu parameter yang paling mudah untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sukses atau tidak, itu dari memenuhi kebutuhan materi keluarga. Jadi di sini 50% pria itu banyak bekerja karena merasa aku harus banyak bekerja agar bisa unggul dan aku ingin bisa jadi yang terdepan. Atau aku mau bekerja sekeras ini karena aku menikmatinya. Jadi laki-laki itu memang akhirnya menikmati ya bekerja. Dan nanti bakal dibahas juga kalau laki-laki yang nggak menikmati pekerjaan itu jadi bagaimana. Yang kedua, ini ada seorang laki yang bilang, "Kuharap istriku tahu bahwa aku menikmati karirku dan menjadi sukses itu penting bagiku dan juga bagi kami, bagi keluarga." Lalu yang keempat, ada risiko gagal dalam mencari nafkah. Jadi kalau kita lihat di bab insecurity pria, pria itu sering bertanya-tanya, apakah dirinya mampu mengerjakan sesuatu, apakah dirinya bisa menghasilkan sesuatu, dan pertanyaan itu yang terus ia cari jawabannya dengan ia berusaha setiap harinya. Dan kalau uh, ternyata gagal, secara emosional laki-laki itu sangat terpengaruh. Nah, yang data di Amerika, 61% pria merasa tidak diapresiasi di kantornya, di tempat kerja. Dan dampaknya, pria sering takut gagal dalam pekerjaan. Dan di sini, nanti kalau teman-teman nonton lagi di bab insecurity ini, bagaimana mengafirmasi pria, memberikan kekaguman, memberikan dukungan, menunjukkan bahwa pria sudah membuat keluarga bahagia, itu yang membuat insecurity ini jadi hilang pada diri suami. Lalu yang ketiga, ini kalau ada masalah keuangan di keluarga, itu membuat pria merasa dirinya yang gagal. Jadi, kalau ada yang kurang, kalau ada kebutuhan nggak terpenuhi, atau kadang kalau istri mengeluhkan yang kurang, itu
eh, yang terjadi pada laki-laki adalah di dalam hatinya itu sering ada seperti ada yang tertusuk ya. Jadi, oh iya ini salah saya kerja kurang keras, saya ini kurang apa sampai akhirnya eh, masalah keuangan yang harus jadi tanggung jawab saya itu tidak bisa saya penuhi. Jadi sangat emosional sekali masalah keuangan ini dengan harga diri seorang pria. Dan bahkan tanpa masalah keuangan sekalipun, pria masih bergulat dengan perasaan gagal jika ia tidak membawa nafkah terbesar di keluarga, termasuk jika keputusan ini sudah disepakati berdua. Jadi, apalagi di dunia seperti sekarang ini, yang perempuan, ini kalau dibandingkan 50 tahun lalu, akses ke karir, pekerjaan, bisnis buat perempuan tuh jadi sangat besar kalau sekarang. Yang akhirnya banyak rumah tangga itu suami dan istrinya sama-sama bekerja, sama-sama memberi nafkah, yang kadang di beberapa pria ini yang jadi masalah ketika nafkah eh, nafkah yang paling besar itu dihasilkan dibawa oleh istri, bukan oleh suaminya. Termasuk jika keputusan ini sudah disepakati berdua. Dan sebenarnya eh, eh, hal ini kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ada satu hal menarik yang Khadijah lakukan setelah menikah. Jadi ini ya dampaknya kalau penghasilan keluarga itu sebagian besar dibawa oleh istri, suaminya jadi butuh lebih dihormati dan diapresiasi dalam hal nafkah, yaitu dengan menjadi ayah yang baik atau membayar tagihan yang lebih penting itu dilakukan oleh suaminya. Dan ini ya tadi saya bilang ada satu fragmen menarik dari Sirah Nabawiyah tentang apa yang Khadijah lakukan setelah menikah. Jadi ini hampir kita semua tahu kalau Khadijah itu orang yang pedagang, pengusaha yang sangat kaya raya, sementara Rasulullah SAW saat itu belum jadi nabi ya, itu secara walaupun nasabnya tinggi, namun dalam hal penghasilan itu sebenarnya keluarga Rasul saat itu sebelum menikah itu ya cenderung sangat cenderung pas-pasan ya. Mungkin ada yang bilang kalau Rasulullah SAW waktu itu memberi mahar unta merah, namun ada beberapa versi ya, yang ada yang bilang itu sebenarnya pemberian Khadijah ke Abu Thalib, yang Abu Thalib langsung memberi itu ke Rasul, yang akhirnya buat jadi mahar pernikahan. Jadi di situ bagaimana secara ekonomi ini sangat jomplang. Namun setelah menikah, Khadijah benar-benar mempercayakan hartanya, mempercayakan keuangan kepada Nabi. Nah, akhirnya Khadijah bilang, ini hartaku, ini rumahku, kurang lebih yang disampaikannya seperti ini hartaku, ini rumahku, aku percayakan semua ini untuk kamu kelola, untuk kau kelola. Yang di situ akhirnya bagaimana pengambilan keputusan tentang keuangan itu diserahkan kepada suami, yang akhirnya laki-laki merasa dihormati dan diapresiasi dalam hal nafkah. Yang bahkan setelahnya kan bagaimana bisnis Khadijah itu dikelola oleh Nabi SAW. Yang ini juga jadi pelajaran yang besar buat rumah tangga kita, bagaimana para istri bisa mendukung suami secara emosional, mengokohkan qawamah, mengokohkan kepemimpinan rumah tangga, yang akhirnya dampaknya begitu laki-laki merasa percaya diri dalam kepemimpinannya, dampaknya adalah suami akan lebih semangat mencari lebih banyak cara untuk berusaha membahagiakan istri. Jadi ada buku Surrendered Wife karya Laura Doyle. Jadi Laura Doyle ini dulu dia ceritain bukunya, salah satu alasan dia bikin bukunya itu dulunya pernikahannya itu
apa ya, dia sering merasa nggak puas sama suaminya. Kok suami saya sering ngedumel, kalau di rumah itu kayak kerjaannya diem aja. Apa ya, banyak hal yang ia keluhkan tentang suaminya. Lalu dia merasa kayaknya ada yang salah nih dan pendekatan saya ke suami saya. Ada satu bab dan salah satu pendekatan yang menarik yang Laura Doyle lakukan adalah kalau ada kencan atau ada acara bareng suaminya, biasanya kencan ya, kencan bareng suaminya, makan di mana berdua, walaupun apa ya, uangnya itu dia yang hasilkan, tapi dia selalu serahkan uangnya ke suaminya bahkan sebelum pergi kencan ya, dan membiarkan suaminya yang membayar. Ke kasir, suaminya yang bayar, jadi nggak ada ceritanya tuh di restoran istri ngasih uang ke suami terus suami bayar atau istri yang bayar tagihan tagihan makannya. Tapi Lordel memang menyerahkan uangnya ke suami, dan di situ dia merasa bahagia sebagai perempuan karena dia merasa diurus. Dia lebih senang ketika melihat suaminya yang bayar, bahkan walau ia tahu itu sebenarnya uang dia. Jadi ini ya, insecurity pria dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, pencari nafkah bisa merasa terperangkap, dan ini yang terjadi ketika sang laki-laki merasa pekerjaannya itu jadi terlalu membebaninya, atau ia merasa nggak berada di tempat bekerja yang sesuai dengan dirinya. Jadi ada dua tarikan gravitasi yang saling menarik. Jadi sang laki-laki ini, suami ini pengen jadi tempat bergantung bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dan ia senang ketika istri dan anaknya bergantung sama dia, ketika ia bisa memberi, dan pemberiannya itu cukup bagi keluarganya. Sementara di sisi lain dia tertarik juga, dia tertarik oleh satu perangkap tanggung jawab. Jadi ia merasa, oh saya jadi harus nih, dan itu jadi beban buat dia. Pengen jadi, tapi beban juga. Dan dua tarikan gravitasi ini yang membuat suami menjadi apa ya, workaholic ya istilahnya minimal sekarang ya, menjadi sangat banyak bekerja karena ia merasa tidak ada pilihan lain. Di survei kepada laki-laki kenapa mereka banyak lembur, dan jawabannya ini, tidak ada pilihan lain. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mau nggak mau saya harus kerja ekstra. Nah, masalah bertambah jika istrinya menambah beban. Karena buat laki-laki, nafkah itu sangat emosional. Jadi, nafkah itu bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tapi untuk memenuhi kebutuhan emosional keluarga. Jadi, kalaupun semua tagihan itu sudah bisa terbayar, tapi istrinya tampak tidak senang, di situ laki-laki merasa dirinya gagal juga. Karena bagaimana laki-laki mengukur kesuksesan dirinya, itu bisa memenuhi semua tagihan yang keluarganya butuhkan, dan juga membuat istrinya senang dengan memberi semua yang istrinya inginkan. Jadi titik lemah laki-laki itu ini, di kesenangan dan kebahagiaan istri. Bisa bilang semua laki-laki akan melakukan apapun untuk membuat istrinya senang dan bahagia. Makanya perempuan yang paling berharga itu adalah perempuan yang paling membuat suaminya, perempuan yang paling berharga bagi seorang laki-laki ya, itu ketika istrinya itu mudah ridho, mudah puas, mudah bahagia dengan apapun yang suaminya bawa. Sesedikit apapun itu. Nah, ada seorang laki-laki yang ceritain ke istrinya, bilang, aku bingung, kamu ingin aku lebih sering di rumah. Jadi ini suaminya ini sering berpergian setiap minggu, dan dia juga berharap bisa sering ada di rumah. Sementara kamu ingin rumah baru, barang-barang bagus, penghasilan lebih, dan lain-lain. Harap mengerti kesulitan yang aku hadapi. Karena PHK di tempat kerja sebelumnya, aku harus mengambil pekerjaan ini. Aku merasa seperti mendorong dua batu besar naik ke atas bukit. Jadi bukan hanya mendorong batu besar
yang yaitu bekerja ekstra, bekerja di bidang yang mungkin dia nggak terlalu suka atau mungkin dia nggak terlalu ahli di pekerjaan barunya. Tapi nah itu juga ada batu lain, itu ekspektasi istri tentang hal-hal yang harus suaminya bawa ke rumah, penghasilan yang harus suaminya bawa ke rumah itu apa aja, dan di situ istri pengen apa-apa dan suami merasa itu terbebani akan hal itu. Enggak, di sisi lain istri juga membebani, suami kok banyak bekerja ya, kok jarang ada di rumah, dan bahkan kalaupun ada di rumah juga secara emosional kok kayak kayak ada tapi tiada. Dan yang terjadi adalah laki-laki yang ada tapi tiada di rumah adalah laki-laki yang harga dirinya terlukai, sehingga di situ ia butuh lebih banyak waktu untuk memproses perasaan dan pikirannya supaya ia bisa merasa percaya diri lagi untuk menjadi pemimpin. Ada laki-laki yang bilang ini, kemarin istriku merasa kesal karena noda lama yang tidak bisa hilang. Istriku berkata, aku benar-benar tidak suka karpet ini. Aku merasa gagal. Aku seperti mengecewakannya. Aku merasa tidak mampu memberinya karpet baru yang ia inginkan. Nah, pas baca ini, saya ngobrol sama istri, jadi satu hal yang istri, hal yang sepele sebenarnya kelihatannya buat perempuan ya, itu cuma ngeluh, kok karpetnya ini nggak hilang-hilang ya, ini noda di sini ya, aku nggak suka. Hal yang kedengarannya kata-kata yang sepele untuk istri ucapkan, tapi ternyata dari situ suami yang mendengarnya merasa, oh ini gara-gara saya nih, gara-gara saya gagal, nggak bisa dapat uang yang lebih banyak, akhirnya saya nggak bisa beliin karpet yang lebih baik. Yang bagaimana ada hal-hal yang kadang perempuan tidak sadari ternyata membuat suaminya merasa terlukai, merasa tersakiti. Jadi ini diucapkan oleh suami ini dalam wawancara dengan Shonti, dan Shonti bilang, kayaknya istri kamu itu ngomong cuma buat venting deh, cuma buat ngelepas unek-unek, bukan nganggep kamu suaminya gagal. Dan laki-laki ini terkejut saat mengetahui bahwa istrinya hanya sekedar curhat biasa aja, bukan tidak puas akan kemampuan suami mencari nafkah. Jadi itu ya, kadang di pernikahan ada kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini jadi karena kita nggak memahami cara pandang pasangan kita yang berbeda, ini ya, berbeda gender, walaisa dzakara kal unsa, laki-laki berbeda dan perempuan, laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga akhirnya ada hal-hal yang penting buat pasangan, suami ini nggak sadari, karena nggak sadar akhirnya nggak sensitif ketika melukai pasangannya. Nggak, dengan pemahaman ini bisa tahu bagaimana cara menjaga mulut di pasangan. Ada hal-hal bagaimana ketidakpuasan akan sesuatu yang suaminya bawa, akan hal terutama secara materi, itu rentan sekali melukai harga diri suami. Nah, lanjutannya, perempuan berharap suaminya, ada beberapa perempuan yang suaminya ini sering bekerja, sering lembur, dan para istri ini berharap nih, bilang ke suaminya, tolong dong kamu bilang ke bos kamu supaya bisa kerja lebih sedikit, supaya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Bahkan ada perempuan yang khawatir nih, apa suami saya memang nggak pengen yang kumpul bareng keluarga. Dan hanya 5% yang memikirkan, merasa, oh saya nggak pengen bersama keluarga ya. Dan sebagian besar laki-laki itu bilang, jika aku tidak bekerja sekeras ini, aku merasa berisiko kehilangan pekerjaan.
sementara aku harus menafkahi keluarga. Jadi tadi 5% yang tadi, oh ya saya memang pengen harus bilang ke bos saya harus kerja lebih sedikit supaya bisa eh, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Sementara sisanya itu merasa saya harus kerja sekeras ini, saya harus lembur. Kalau enggak, nanti saya kehilangan pekerjaan saya, sementara nafkah buat keluarga itu penting. Ada juga laki-laki yang bilang, tidak ada cara lain untuk memenuhi gaya hidup keluarga tanpa bekerja sekeras ini. Berharap aku bisa menemukan pekerjaan yang jam kerjanya lebih sedikit, namun jika ada pun penghasilannya tidak cukup. Cuman di sini perlu ditekankan, di sini itu bukan untuk menghakimi mana yang benar, mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang salah ya. Karena kalau kita lihat gaya hidup Nabi SAW itu kan beraktivitas bekerja itu sampai jam 3 ya, sampai asar. Setelah asar itu menghabiskan waktu untuk keluarga. Tapi inilah yang terjadi di dunia modern seperti sekarang ini, yang bagaimana kita, terutama para laki-laki, sebenarnya semuanya ya kalau sekarang, dari TK sampai kuliah, memang dididik, dilatih untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan materi, bekerja untuk apa? Bekerja untuk menghasilkan materi, menghasilkan uang, membawa uang ke rumah. Dan sebagaimana saat di sekolah dulu diukur keberhasilannya dengan nilai rapot yang dibawa ke orang tuanya, sekarang setelah dewasa kita mengukur diri kita, cuma para laki-laki mengukur dirinya dari nafkah yang dia bawa ke rumah. Dan seringkali di banyak kasus kondisi itu membuat sang laki-laki itu dengan adanya banyak tuntutan nafkah, tagihan yang perlu ia bawa, yang perlu ia bayar, yang perlu keluarganya bayar, ia harus bekerja ekstra. Nah, ada seorang laki-laki yang bilang ini, prioritasku adalah keluargaku. Kuharap aku tahu cara agar tidak terlalu banyak bekerja, atau agar bisa lebih sering bersama keluarga. Tapi aku tidak tahu caranya. Kuharap istriku lebih sadar akan hal ini. Jadi, ini ya, memang beban laki-laki yang akhirnya karena ia tahu mencari nafkah itu buat keluarga, dan ia pun mungkin sekali menyadari ya, kadang kok keluarga, saya bekerja buat keluarga, tapi keluarga ini yang sering saya korbankan karena pekerjaan ini. Yang sebenarnya laki-laki selalu mencari cara gimana caranya supaya bisa bekerja lebih singkat, lebih efisien ya, sampai akhirnya bisa lebih available buat keluarga. Nah, yang lainnya, mencari nafkah itu berarti cukup untuk sekarang dan masa depan. Ada laki-laki yang bilang ini, kuharap istriku mengerti bahwa aku bukan hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tapi aku juga mencoba menabung untuk masa-masa tua kami. Dan tekanan untuk mencari nafkah bukan hanya masa sekarang dan masa depan, itu memunculkan rasa kegugupan ya, anxiety. Laki-laki merasa gugup, merasa harus bisa perform sebaik itu, membawa nafkah sebanyak itu, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Dan dampak lainnya, kalau nafkahnya nggak cukup, bukan hanya buat masa depan, tapi nggak cukup juga buat sekarang, dan contohnya di laki-laki yang nggak bekerja, dampaknya adalah merasa depresi dan kehilangan motivasi karena merasa gagal menjadi pencari nafkah. Jadi buat para istri yang suaminya sedang kesulitan dalam hal pekerjaan, apalagi dipecat, kehilangan pekerjaan atau bisnisnya bangkrut, di situ seringkali suaminya ini menjadi lebih kelihatannya jadi kayak malas-malesan, nggak mau berusaha. Padahal yang terjadi pada suaminya adalah ia merasa depresi. Cuma
berbeda dengan perempuan yang dia merasa punya dorongan yang besar untuk sharing, untuk berbagi, untuk cerita, menceritakan masalah-masalah yang perempuan hadapi. Buat laki-laki, karena dia adalah pemimpin, dia memiliki ego yang besar untuk ada barrier, ada penghalang yang membuat dia nggak curhat mengenai depresi yang ia hadapi, sehingga akhirnya dia cenderung lebih menahan beban itu di dalam pikirannya, yang itu yang membuat dia jadi semakin merasa berat. Nah, setelah tahu sisi emosional apa saja yang membuat akhirnya pria merasa ini nafkah ini satu hal yang berat dan pengen ia lakukan, dan masalah-masalah apa yang bisa terjadi dalam hal nafkah ini, kita bahas bagaimana cara apa saja yang bisa istri lakukan untuk mendukung suaminya dalam hal mencari nafkah. Yang pertama, merenungkan ulang penyebab konflik. Ya, jadi salah satu penyebab terbesar perceraian yang dibilang di di berita-berita itu masalah keuangan. Jadi yang kadang masalah keuangan seringkali masalah keuangan ini menyebabkan konflik antara suami istri. Dan buat istri ini penting banget untuk mengenali kira-kira konflik-konflik yang terjadi selama ini dalam rumah tangga itu apa aja yang terjadi karena masalah uang dan pekerjaan. Cari tahu apa aja. Jadi ini dan merenungkan ulang, penting nggak sih untuk saya ngebawa konflik ini lagi, atau lebih ke sadari bahwa konflik-konflik terkait uang dan pekerjaan itu sangat sensitif bagi laki-laki dan mudah menyulut perasaan emosi laki-laki ya, karena di situ insecurity laki-laki itu di masalah nafkah dan masalah pekerjaan. Dan kalau istrinya ini konflik yang terjadi di rumah itu karena masalah ini, itu buat laki-laki itu akhirnya menjadi mudah tersulut amarah atau mudah menutup diri. Karena di balik amarah dan menutup diri itu ada lebih ya perasaan yang tersakiti. Bedanya dengan para perempuan, kalau laki-laki nggak akan bilang, aku tersakiti oleh kamu. Yang akan laki-laki lakukan kalau ia tersakiti, ia akan marah atau ia menutup diri. Contohnya, istri minta suami buat minta ke atasan untuk mengurangi jam kerja. Jadi yang akhirnya yang bisa istrinya lakukan kalau suaminya sering melembur, lebih ke apresiasi apapun yang suaminya lakukan, apresiasi yang apapun yang suaminya bawa ke rumah. Soal cara suami mencari nafkah, percayakan pada suami. Lalu yang kedua, kalau keuangan sedang bermasalah dan istri sering belanja yang agak berlebihan, itu yang ada suami jadi sensitif. Karena tadi ya buat laki-laki, nafkah itu sangat emosional. Ya, kalau istrinya sering belanja, itu yang di beberapa rumah tangga, sebagai rumah tangga ya, karena di sisi lain, ada juga kalau yang memang rumah tangganya, keuangannya cukup, dan di situ laki-laki dapat kebahagiaan juga melihat istrinya belanja dan tampak happy setelah belanja. Namun ketika keuangan bermasalah, istri perlu lebih sensitif untuk berhemat. Lalu yang ketiga, ada seorang laki-laki yang bilang ini, ia merasa stres karena istrinya memintanya untuk memilih di antara satu kebutuhan besar, yaitu memenuhi rasa aman secara finansial dan juga kebutuhan besar lainnya. Menunjukkan istrinya bahwa ia benar-benar peduli bisa bersama keluarga. Jadi, itu ya konflik-konflik apa saja yang terjadi di rumah, dipikirkan ulang. Kira-kira ini karena ini sensitif buat suami, coba ditahan, lebih tepatnya bukan ditahan ya, tapi bagaimana mencoba menyadari dari sudut pandang suami bagaimana hal tersebut sangat sensitif buat laki-laki. Lalu yang kedua, bantu suami untuk melepaskan tekanan ini.
Nih, jadi kalau kondisi keuangan lagi sulit, perempuan mudah gugup atau menekan suami untuk bekerja keras. Jadi karena eh, qawamah kepemimpinan seorang laki-laki ini diantara ditentukan oleh nafkah yang ia bawa ke rumah. Ketika nafkahnya ini berkurang atau bahkan bisa dibilang nggak ada, itu qawamah laki-laki itu kepemimpinan laki-laki menjadi jatuh dan dampaknya adalah secara emosional perempuan pun terguncang. Jadi ini memang cobaan besar buat para perempuan ini saat kondisi keuangan lagi sulit. Bagaimana di situ dampaknya ini perempuan menjadi mudah gugup dan dampaknya itu lainnya menjadi menekan suami untuk bekerja lebih keras. Sementara padahal Allah sudah menginstal dalam diri laki-laki keinginan besar untuk mencari nafkah dan bagaimana mencari nafkah ini menjadi tekanan emosional yang berat buat setiap laki-laki, yang dampaknya laki-laki itu sebenarnya tidak perlu tekanan tambahan dari istri. Jadi nggak perlu disuruh pun sebenarnya laki-laki itu bakal bekerja. Di pria sudah merasa tertekan oleh dorongan dalam dirinya. Yang suami butuhkan itu apa? Yang pertama, keyakinan dari istri bahwa suami bisa mengatasi masalah apapun yang sedang suami hadapi. Jadi, bagi setiap laki-laki yang sudah menikah, dia tahu bahwa alam bawah sadarnya tahu bahwa istrinya adalah orang yang paling mengenal dirinya. Dalam kalau orang yang paling mengenal dirinya ini nggak yakin sama laki-lakinya, sama suaminya, si suaminya ini bakal merasa jatuh. Istri saya aja nggak yakin sama saya. Nah, di situ yang sangat berdampak pada sisi emosional suami. Nah, ini jadi bagaimana seorang istri, keyakinan seorang istri pada suaminya, kekaguman seorang istri pada suaminya, pujian seorang istri pada suaminya, itu sangat berpengaruh pada sisi emosional suami, dan di situ yang bakal membuat suami merasa lebih yakin pada dirinya sendiri. Jadi ada satu lagu ya, Air Supply, Making Me Love Myself a Little More. Jadi dukungan seorang istri, rasa percaya seorang istri yang membuat suami jadi lebih mencintai dirinya sendiri, lebih percaya pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mengekspresikan kegembiraan atas nafkah yang suami berikan. Jadi sesedikit apapun, atau sebanyak apapun, atau seperti apapun nafkah yang suami bawa, itu tunjukkan rasa gembira atas hal tersebut. Tunjukkan rasa cukup terhadap hal tersebut. Dan hati-hati kekecewaanmu, kekecewaan istri, itu bisa suami anggap sebagai kegagalan dirinya sebagai mencari nafkah. Ini kalau istri ngeluh soal hal-hal materi, soal uang, soal masalah-masalah di rumah yang akhirnya butuh solusinya itu uang yang butuh uang ya untuk solusi untuk masalah-masalah di rumah kayak misalkan nggak punya sesuatu atau ada barang yang rusak, istri ngeluhkan hal itu laki-laki sensitif untuk akhirnya nganggap hal itu yang nganggap oh saya sudah gagal sebagai laki-laki. Lalu yang ketiga berhemat. Kalau kondisi susah berhemat. Cuma kalau untuk berhemat kadang nih perempuan ini nggak terlalu masalah ya karena sudah otomatis nih perempuan itu memang dorongannya untuk berhemat. Dan kalau belanja kan sensitif kan harga lebih murah sedikit perempuan langsung oh cari belanja di sana. Cuma yang dua yang pertama sih pelihara kekaguman pada suami sehingga akhirnya dari rasa kagum ini muncul keyakinan pada diri suami, keyakinan akan suami, akan kemampuan suami, bahwa suami bisa mengatasi masalah yang suami hadapi. Lalu apapun yang suami bawa ke rumah, atau setiap kali pulang itu tunjukkan rasa gembira. Ustaz Hafizahullah Ta'ala itu pernah menceritakan satu gestur yang selalu Khadijah lakukan saat Rasulullah SAW pulang. Jadi bahkan jadi ketika langkah kaki
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar dari dalam rumah, belum ngetuk rumah, belum buka pintu. Itu Khadijah itu sudah bersiap-siap menyambut di depan pintu. Dan ketika setelah Nabi masuk ke rumah, Khadijah itu langsung mengamit lengan Rasulullah dan menaruh tangan Rasulullah di antara kerongkongan dan dadanya. Jadi bagaimana Khadijah menyiapkan diri untuk tampil gembira menyambut suaminya seperti layaknya pahlawan. Dan itulah yang laki-laki lakukan setiap hari di luar. Ia berusaha bertarung melawan kesatria, mencoba mengalahkan naga, dan seringkali kadang naganya itu bukan hanya ada yang di luar ya, tantangan-tantangan dalam hal pekerjaan, tapi keraguan-keraguan dalam dirinya, dan ia berusaha menghadapi semua itu. Dan kalau ia begitu sampai di rumah melihat istrinya gembira, melihat istrinya menyambut suaminya, di situlah insecurity suami menjadi pupus, menjadi hilang, dan suami merasa harga dirinya ini menjadi bangkit, dan dia merasa benar-benar menjadi laki-laki yang bisa memimpin keluarga istrinya dengan baik. Nah, ketiga, afirmasi ini penting, dukung dan apresiasi. Sering-sering ucapkan terima kasih karena suaminya sudah mencari nafkah. Suami mudah lupa. Jadi setiap hari, setiap kali suami pulang, itu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada satu ini lagi sebenarnya. Ini berhubungan sama materi ke-7. Kunci hati suami itu ada pada hubungan seksual. Jadi Velhan ini buat satu buku lain, 30 hari berbuat baik, 30 Days of Kindness kalau nggak salah judulnya. Dan di situ dia membuat daftar hal apa saja yang bisa istrinya lakukan untuk mendukung suami, dan salah satunya adalah kenali kapan suami memiliki momen penting dalam bekerja. Misalkan ada presentasi besar, ada presentasi ke klien penting, atau laki-laki suaminya ada pekerjaan penting apa di luar, yang itu jadi beban yang cukup berat buat suami. Cari tahu hal itu, lalu tingkatkan rasa percaya dirinya, dan hari sebelumnya berinisiatif untuk melakukan hubungan intim suami. Itu yang bakal meningkatkan rasa percaya diri suami dalam pekerjaan. Ini bakal dibahas lebih detail di pulang talk ke-7 ya, mengenai apa dampak seks terhadap emosional suami. Jadi ini penutupnya. Hai istri, pastikan suamimu melihat rasa gembiramu mendapat nafkah darinya. Jadi ini kalimat seorang suami di buku ini. Ini ya, pastikan suamimu melihat rasa gembiramu saat kamu mendapat nafkah dari suamimu, agar ia tahu bahwa kerja kerasnya ini worth it, setimpal. Dan ketika ia terlambat pulang, saat kantor sedang sangat sibuk, saat ada banyak pekerjaan di kantor, kejutkan suamimu dengan hadiah terima kasih darimu. Gunakan imajinasimu. Di hadiah apa nih yang kira-kira bakal suami sukai, gunakan imajinasimu. Jadi ini ya cara mendukung, ini beberapa cara mendukung suami untuk akhirnya suami menjadi bersemangat untuk semakin mencari nafkah, dan bukan hanya mencari nafkah bekerja lebih keras di luar ya, tapi ya pun lebih bersemangat juga saat ia pulang ke rumah, ia hadir secara emosional untuk istrinya, quality time untuk istrinya, dan juga untuk anak-anak. Jadi ini kurang lebih semoga dari pemaparan ini para istri, para perempuan lebih memahami kondisi emosional suami dan bisa mendukung suami secara emosional, yang sehingga akhirnya
ada satu kalimat juga yang diamini banyak orang, di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang luar biasa. Dan wanita yang luar biasa adalah wanita yang eh, paham cara mendukung suami, mengatasi insecurity suami dengan cara percaya kagum pada suaminya. Ya, suaminya tahu ia bisa menaklukkan naga seganas apapun di luar sana. Selanjutnya, pertanyaan untuk para perempuan, kita bakal bahas sudut pandang laki-laki tentang nafkah ini. Para perempuan, silahkan angkat tangan. Yang sudah siap, buka Slido. 3 orang. 3 orang. 4 orang. Harapannya lebih banyak yang bisa mengisi ya. Nah, ini peserta perempuan lebih banyak. 6. Bagi yang sudah menikah, nanti bisa lebih relate ya. Pun bagi yang belum juga, mungkin bisa yang bisa ini ya, bayangkan kalau punya suami kondisi seperti ini itu bagaimana, ataupun bisa dibayangkan juga waktu masih kecil dulu melihat bagaimana ayahnya bekerja, dan itu bisa jadi ini ya, cara untuk membayangkan bagaimana interaksi dengan ayah dulu yang untuk sangat membantu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 9, 10. 11. Kita coba langsung aja ya. Nih, survei untuk para perempuan. Sejujurnya saya kadang agak muncul keraguan dari saya, apa emang perempuan kayak gini ya? Apa ini cuma di Amerika aja yang negaranya makmur? Kalau Indonesia seperti apa? Saya penasaran juga. Ini pertanyaannya ini, jika kamu harus memilih satu dari 2 pilihan tidak menyenangkan berikut ini, maaf, kamu lebih memilih bersabar atas apa? Yang pertama, kesulitan keuangan. Yang kedua, kesulitan yang muncul karena insecurity. Insecurity ini gelisah dalam perasaan ya, merasa nggak tenang perasaan. Atau tidak adanya kedekatan antara kamu dengan suamimu. Jadi sulit finansial atau susah-susah kegelisahan nggak dekat sama suami. Pilih yang mana, A atau B? Sebagian besar kita lihat 12. Oh, 17 milih kesulitan keuangan, 3 iya. Iya, cuma emang agak kebalikan ya dengan di sini ya. Penasaran juga nih faktornya apa nih yang karena kalau di risetnya Velhan itu yang lebih banyak itu milih yang bawah, nggak dekat sama suami ini. Iya, iya. Bersabar. Oh maaf, saya yang salah menerjemahkan ya. Betul. Jadi istri saya mengingatkan, bersabar atas apa? Jika kamu harus memilih salah satu dari 2 pilihan tidak menyenangkan berikut ini, lebih milih bersabar atas kesulitan keuangan. Jadi buat perempuan di sini, itu sebagian besar milih lebih bisa bersabar kalau keuangan sulit dibanding nggak dekat sama suami. Agak mirip sebenarnya hasilnya. Nah, pertanyaan berikutnya,
Misal kamu ada pada situasi ini, suamimu memiliki pekerjaan dengan gaji besar yang menghabiskan banyak sekali waktu dan jauh dari rumah secara fisik dan emosional. Kan ini ya, suami gajinya besar, cuma gaji pekerjaannya ini bikin suami jauh secara fisik, bukan hanya fisik tapi juga emosional juga terasa jauh. Nah, dari pekerjaan bergaji besar ini, kamu dan keluargamu dan anak-anak menikmati gaya hidup yang nyaman, dan anak-anak juga bisa mendapatkan banyak fasilitas. Tapi kamu dan anak-anak sering merasa jauh dari suamimu. Jadi bukan hanya istri ya, tapi anak-anak pun merasa jauh dari ayahnya. Ditambah, saat kalian berdua sedang bersama, sering mengalami cekcok. Jauh secara emosional, pas suaminya pulang pun sering cekcok. Nah, setelahnya suami mendapat tawaran pekerjaan lain yang di situ suaminya suka nih sama pekerjaan ini, dan juga membuat suami punya banyak waktu dengan keluarga. Jadi suami suka dan bisa lebih sering pulang, lebih banyak waktu, menghabiskan waktu dengan keluarga. Tapi dampaknya gaji suami banyak berkurang dan juga gaya hidup keluarga harus disesuaikan. Dari pernyataan berikut ini, mana yang lebih mewakili perasaanmu terkait kondisi di atas? Pilih salah satu. Yang pertama, A, aku lebih suka suamiku terus melanjutkan pekerjaan yang sekarang. Memang sulit, tapi gaji yang tinggi membuat kami bisa memenuhi prioritas lainnya. B, aku lebih suka suami mempertimbangkan pekerjaan yang baru walau gajinya lebih kecil. Penting bagiku untuk suamiku ada di rumah dan juga dekat secara emosional, baik untukku dan juga untuk anak-anak. Secara emosional bukan hanya buat istri, tapi buat anak-anak juga. Jadi yang C, saya sangat netral. Nggak masalah suami mau ngambil pilihan tetap bertahan di pekerjaan sekarang ataupun ngambil pekerjaan yang baru. Pilih yang mana yang lebih sesuai dengan teman-teman. Iya, bagian besar 78%. Ini nggak ada yang bilang suaminya terus melanjutkan pekerjaan yang ada satu orang. 3 orang netral, 17 orang pertimbangin, nggak apa-apa gajinya lebih kecil. Iya, jadi sebagian besar lebih suka kalau suaminya mempertimbangkan ganti pekerjaan. Gaji lebih kecil nggak apa-apa, yang penting dekat secara emosional. Jadi hasilnya mirip dengan yang surveinya Velhan. Nah, seringkali para suami ini merasa, jadi para laki-laki tahu perempuan itu perlu merasa aman. Cuma amannya itu kayak gimana? Banyak laki-laki itu merasa membuat istrinya aman secara emosional itu berarti suami tidak bisa berhenti berlari. Suami harus melakukan apapun untuk memastikan istrinya tidak merasa insecure secara finansial. Jadi secara finansial itu merasa cukup, bahkan berlebih. Dan itu termasuk jika suami harus melembur terus-terusan atau bertahan di pekerjaan yang tidak suami sukai. Padahal ketika seorang perempuan memiliki rasa aman, top of mind-nya itu sebenarnya bukan masalah rumah, bukan masalah tabungan, atau SPP anak-anak. Jadi bukan masalah tagihan sebenarnya yang lebih penting buat perempuan. Ya ini bakal dibahas di sini. Kebutuhan perempuan untuk merasa aman itu terpenuhi saat laki-laki memberikan apa saja. Yang ini sangat penting karena laki-laki perlu menjadi pemimpin yang baik, selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik. Tapi jangan sampai kita sebagai laki-laki melakukan banyak usaha yang ternyata buat istri kita, buat anak-anak kita,
itu bukanlah hal yang paling utama. Jadi, jangan sampai kita sudah berusaha menaiki tangga, ya, bekerja keras menaiki tangga, tapi ternyata kita menaiki tangga yang salah. Ini kurang lebih survei ke 6.000 perempuan. Itu ini dia yang disurvei dari pertanyaan yang mirip dengan yang tadi. Jika kamu harus memilih di antara dua pilihan yang buruk ini, kamu lebih suka bertahan atas masalah apa? Sebagian besar perempuan, 7 dari 10 perempuan, bisa bersabar atas masalah keuangan dibandingkan jauh dari suami, nggak dekat dengan suami. Jadi ada seorang perempuan yang komentar gini, bagaimana bisa ada pria yang berpikir kami akan memilih uang daripada dirinya. Jadi ada pernah dari dulu ya, cewek itu matre. Padahal wanita itu lebih memilih bisa bersama pria yang ia cintai daripada pria itu harus jauh, tapi dengan jauh itu laki-laki sang suami itu bisa memberikan uangnya lebih banyak. Yang kalau kita lihat yang sekarang sebenarnya kadar rezeki tiap orang itu akhirnya berbeda-beda, tapi tiap orang akhirnya bisa memberikan menjadi pemimpin. Tiap laki-laki bisa menjadi pemimpin yang baik buat istrinya, tak peduli seperti apapun penghasilan yang ia bawa ke rumah. Karena buat istri yang penting adalah kepemimpinan yang bisa memenuhi secara kebutuhan rasa aman secara emosional dibanding kebutuhan finansial. Ya, akhirnya buat orang-orang yang tidak mampu sekalipun sebenarnya tetap bisa menjadi pemimpin yang baik untuk di rumah. Bagi orang-orang yang kadar rezekinya memang takdirnya sampai sekarang ini berada pada orang yang golongan tidak mampu, itu tetap bisa menjadi suami yang baik juga. Tak peduli seperti apapun nafkah yang ia bawa ke rumah. Jadi intinya ini ada perempuan pada ini ya terkejut ya. Kalian para pria berpikir bahwa kami ini sangat matre, sangat-sangat matre, dan kami lebih memilih materi daripada kebahagiaan suami. Nah, kebahagiaan suaminya bahkan lebih penting daripada materi. Dan makna rasa aman ini ada 5. Yang pertama, istri merasa kalian, suami istri, dekat. Yang kedua, istri melihat suami memprioritaskan waktu bersama istri dan juga anak-anak. Yang ketiga, istri melihat komitmen suami terhadapnya. Yang keempat, istri melihat suami aktif mengurus pekerjaan rumah. Yang kelima, istri melihat suami berusaha mencari nafkah. Jadi tetap masuk dalam ini juga ya, bukan berarti masalah mencari nafkah itu akhirnya nggak perlu ya. Tapi ini perlu juga selama tidak mengabaikan poin 1-4. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi alasan laki-laki menjadi pemimpin itu ada 2. Pertama kelebihan, yang kedua nafkah. Dan kelebihan dan nafkah ini yang menjadi penyokong. Jadi alasan utama laki-laki menjadi dan karena ini jadi penyokong, apalagi penyokong yang kedua ya, kelebihan baru nafkah. Jadi banyak yang lebih utama laki-laki punya kelebihan ilmu, kelebihan perhatian terhadap keluarga, ini jadi lebih penting, dan nafkah ini akhirnya jadi prioritas yang kedua sebenarnya. Namun bagaimana di para laki-laki ini seringkali terjebak merasa nafkah itu yang utama, nafkah itu yang lebih penting. Padahal ada yang lain-lain yang lebih penting buat keluarga. Dan makna rasa aman bagi istri, ini tadi poin yang pertama, itu merasa dekat.
tinggal di rumah yang sama, bahkan berhubungan seks, bukan berarti membuat istri merasa dekat dengan suaminya. Jadi ada yang komentar gini nih, ditanyakan para istri yang LDM, apakah satu-satunya obat kesepian adalah suamimu ada di dekatmu, berapa bulan nih jauh dari rumah, terus saat pulang, itu apakah istri jadi nggak kesepian karena suami ada di dekatnya? Dan istrinya banyak perempuan yang bilang nggak harus, bahkan mudah sekali merasa kesepian ketika suami sedang ada di rumah. Jadi ada suami di rumah itu bukan berarti, jadi kalau di Gottman di bukunya yang berjudul Seven Principles for Making Marriage Work, dia ngebahas di awal-awal konflik suami istri, dan sekali ada konflik-konflik yang buruk, konflik-konflik yang berakibat merusak pernikahan. Ya salah satu dampaknya adalah pernikahan paralel. Pernikahan paralel itu ya seperti mungkin belajar matematika ya, garis paralel, dua garis yang sama tapi nggak saling ketemu. Jadi salah satu masalah dalam pernikahan yang buruk ini, dua orang berada di rumah yang sama, di tempat yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi dua-duanya merasa nggak saling terhubung sama sekali, nggak saling ketemu, padahal dekat. Dan di saat kondisi seperti itu, kesepianlah yang terjadi. Dan ketika nggak merasa dekat dengan suami, inilah yang istri rasakan. Istri merasa dekat karena merasa dicintai dan merasa kalian berdua sahabat dekat. Jadi merasa dicintai, merasa diurus, suaminya salah satunya tadi ya mengungkapkan cinta, melakukan banyak hal buat keluarga, yang nunjukin perhatian sama keluarga, dan juga merasa sahabat dekat. Yang ini sebenarnya yang bikin kami di Love Talk ini ada satu kartu love map. Love map ya, karena sahabat itu salah satu cirinya apa sih? Sahabat itu kenal, bukan hanya kenal biasa, tapi memang tahu satu sama lain, penasaran tentang berbagai sisi yang ada pada pasangannya. Yang dengan love map itu yang kami harap ini bisa membantu pasangan suami istri untuk menjadi semakin kenal, dan akhirnya bukan hanya menjadi kekasih ya, tapi menjadi sahabat. Nah, ada seorang perempuan yang berkomentar ini tentang merasa dicintai. Bukan berarti hal-hal kecil itu luar biasa, hal-hal kecil, hal-hal sederhana bukan berarti luar biasa, tapi hal-hal kecil itulah yang membuatku merasa aman dan dicintai. Sementara hal-hal besar tidak berpengaruh sebesar hal-hal kecil ini. Makan malam romantis sesekali itu bagus, tapi perasaannya tidak mendekati merasa dicintai saat suami menggenggam tangan di parkiran lagi jalan, jadi mendadak suami megang tangan istri, atau suami ngirim pesan suara konyol yang memanggil istri dengan nama panggilan istimewa yang hanya suami istri itu yang tahu. Jadi kalau Nabi SAW itu memanggil Aisyah dengan Humairah, juga kita sebagai suami perlu ada panggilan sayang buat istri. Dan kalau kita lihat di buku Mars and Venus, di situ disebutkan buat perempuan, John Gray itu bilang daripada laki-laki ngasih bunga, satu buket bunga isi 30 bunga yang banyak, itu lebih berkesan buat istri kalau suaminya ini ngasih nyicil bunganya satu-satu tiap hari. Gitu. Dan menjadi sahabat dekat, ini rasa aman dengan suamiku tidak hanya muncul dari mengekspresikan perasaanku, tapi juga dari mengetahui perasaannya. Dan ini makanya penting buat di rumah tangga punya pillow talk sebelum tidur, pas kondisi lagi sama-sama nyaman, untuk saling sharing apa yang terjadi setiap harinya, karena dari situ
bisa saling mengekspresikan perasaan, bisa saling berbagi apa yang terjadi di hari itu, kekhawatiran apa saja yang ada, dan dari situ bisa jadi semakin jadi sahabat. Lalu yang kedua, makna rasa aman bagi istri. Istri melihat suami memprioritaskan waktu bersamanya. Ada seorang perempuan yang komentar gini, kami bisa saja mempunyai banyak tabungan dan aman secara finansial. Tapi jika aku tidak merasa aman terkait apakah aku benar-benar jadi prioritas bagi suamiku, semua uang itu akan menjadi tidak ada artinya. Tapi di sisi lain, jika aku tahu bahwa suamiku ada untukku, aku bisa menghadapi kesulitan keuangan seperti apapun. Jadi, ini ya, jangan sampai kita sebagai laki-laki dengan adanya kewajiban buat kita, ini jadi memang kita ya laki-laki wajib mencari nafkah, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kepemimpinan kita itu memang didukung oleh materi, tapi bukan materi lah yang yang paling penting. Poin kepemimpinan yang paling penting itu bukan materi, tapi kehadiran kita, bagaimana perhatian kita di rumah terhadap keluarga. Yang bahkan saat kita bekerja pun kita memberikan perhatian terhadap keluarga dan memberikan perhatian tersebut, menunjukkan perhatian tersebut. Sesederhana dengan dunia sosial media yang seperti sekarang sangat mudah ya, kita bisa memberikan pesan-pesan misalnya via WhatsApp ataupun Telegram, ya, apapun media sosial apapun yang bisa digunakan untuk menghubungi istri, ataupun menelepon, yang akhirnya di situ jadi istri sadar bahwa suaminya memang memprioritaskan keluarga, bahkan dibandingkan pekerjaannya sekalipun. Nah, ini ada perempuan lagi yang komentar begini, suamiku adalah pencari nafkah yang hebat, sangat mencintai keluarganya, dan bilang padaku kalau aku benar-benar melengkapinya. Ini, you complete me, kata suaminya ke istrinya. Tapi ini suaminya ini jarang sekali berkeinginan menghabiskan waktu berdua bersamaku. Sementara ia selalu ada waktu untuk teman-teman lelakinya. Aku tahu ia juga butuh teman-temannya. Tapi kurangnya aku di kesehariannya menyebabkan goncangan di pernikahan kami. Jadi, ada banyak konflik dalam pernikahan yang bisa sebenarnya nggak perlu ada. Itu dengan cara suami menunjukkan bahwa suami mau menghabiskan waktu bersama istri. Membuat suami mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama istri, ini jadi materi minggu depan, insya Allah. Bagaimana di balik apakah benar suami yang tidak romantis? Lalu yang ketiga, istri melihat komitmen suami terhadapnya. Di istrimu perlu merasa di lubuk hatinya bahwa tidak ada yang akan membuatmu pergi dan kamu akan melakukan apapun untuk memastikan tidak ada yang menjadi penghalang di antara kalian berdua. Seorang istri berkomentar, aku perlu tahu bahwa suamiku akan selalu ada untukku, tak peduli seperti apapun masalah yang kami hadapi. Kami memiliki hubungan yang baik, tapi aku masih perlu tahu kalau ia tidak akan kemana-mana, baik secara fisik atau emosional. Di pulang talk pertama sudah bahas insecurity yang perempuan hadapi, itu ia merasa sering meragukan cinta suaminya. Nah, karena itu jadi insecurity besar buat dia setiap hari mencari bukti suaminya ini bakal tetap cinta sama dia enggak, bakal tetap ada bersamanya atau enggak, punya komitmen terhadap pernikahan atau enggak. Karena ia insecure akan hal itu ya. Dan ia butuh diyakinkan oleh suaminya dengan komitmen dari suami. Yang keempat, suami aktif mendidik anak dan mengurus pekerjaan rumah. Jadi ada seorang perempuan yang berkomentar gini, walau kami ini, keluarga kami ini nggak kaya-kaya banget, tapi sebenarnya lebih lah, kami masih bisa berinvestasi.
Tapi suamiku tampaknya merasa seperti kami selalu ada di tengah-tengah masalah keuangan. Jadi ia selalu harus mendapat klien tambahan, uang tambahan, bahkan walau artinya, jadi ini dia kerja di rumah ya, mengunci pintu kerjanya di rumah sepanjang malam setelah makan malam, tanpa menyediakan waktu bermain dengan anak-anak. Jadi istrinya ini sudah lama bertanya-tanya nih, kapankah suamiku ini akan merasa kita sebenarnya sudah berkecukupan, aku mengapresiasi kenyamanan finansial ini, tapi tidak ketika hal ini justru melukai kita, melukai keluarga, melukai pernikahan. Ada juga yang bilang ini, suamiku ini pekerja keras, tapi aku sangat bersyukur kalau ia juga menyadari bahwa anak-anaknya membutuhkan kehadiran ayah sebagaimana mereka membutuhkan kehadiran ibu. Banyak temanku merasa frustrasi karena harus meminta suami mereka mengasuh anak. Layaknya anak-anak itu bukan anak suami mereka juga. Suamiku sangat hebat dalam menyadari hal itu. Ya, ia lelah, tapi aku juga lelah. Dan fakta bahwa ia bermain dengan anak-anak atau mencuci piring benar-benar membuatku merasa bahwa kita menjalani keluarga ini bersama-sama. Jadi nggak perlu hal-hal yang besar ya. Main sama anak, di rumah cuci piring, bantu ngepel, itu sangat berpengaruh besar terhadap rasa aman, istri merasa aman secara emosional. Cuma suami berusaha mencari nafkah. Jadi ada seorang istri yang komentar gini, kesulitan keuangan itu sesuai namanya sulit. Tapi jika aku harus memilih, aku lebih memilih menghadapi kesulitan keuangan daripada kehilangan suamiku. Jadi bukan berarti suami nggak kerja dan fokus sama istri ya. Jadi istri sebenarnya sangat bersyukur karena laki-laki merasa terbebani mencari nafkah dan akhirnya dari situ laki-laki merasa biar aku saja yang menanggung beban ini. Jadi kalau memang soal nafkah ya istri mah jangan sampai jadi kewajiban lah. Seenggaknya itu kalau memang istri merasa oh saya pengen mencari nafkah untuk pengembangan diri, tapi jangan sampai istri merasa itu jadi keharusan. Kalau udah menjadi keharusan ya laki-laki jadi merasa harga dirinya sebagai pemimpin itu terlukai. Nah, cuma di sini sebagai laki-laki perlu mencari keseimbangan antara nafkah dan memenuhi kebutuhan istri secara emosional. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya sudah jawab kedua, jadi hasilnya mirip-mirip ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi Barat ini ditanya kalau suaminya mempunyai pekerjaan yang gajinya sangat besar tapi harus jauh dari istri, jauh dari anak, dan anak dan istri pun merasa jauh secara emosional, dan kalaupun pulang ke rumah ternyata suaminya ini eh, sering konflik sama istrinya, dan setelahnya suaminya dapat tawaran untuk bisa bekerja yang suaminya suka, jadi akhirnya pulang pun nggak bawa masalah emosional, lebih rileks ya saat pulang karena suka sama pekerjaan itu dan juga ada banyak waktu untuk keluarga. Di sisi lain penghasilannya jauh lebih sedikit sehingga perlu ada banyak penyesuaian eh, gaya hidup, milih yang mana. 7 dari 10 perempuan bilang lebih milih untuk ganti pekerjaan. Hanya 12% yang bilang di pekerjaan yang lama aja, nggak apa-apa jauh, yang penting gaya hidupnya tetap terpenuhi. Nah, ini buat para laki-laki, kita perlu memikirkan ulang, apa sih sebenarnya makna mencari nafkah? Buat jadi renungan kita bersama para laki-laki, apakah aku menyediakan rasa aman yang benar-benar istriku inginkan dan butuhkan? Nah, ini yang jadi ada dalam pikiran kita setiap hari ya, membuat istri merasa aman. Tapi apakah itu sesuai, apakah cara yang kita lakukan, apakah tujuan kita itu sesuai dengan kebutuhan istri, sesuai dengan keinginan istri. Nah, jadi ada seorang laki-laki ini yang komentar ini sebenarnya,
pria fokus pada uang dan harta benda karena hal itu lebih mudah untuk mengukur kesuksesan. Karena lebih mudah mengukur kesuksesan dengan angka. Sementara perhatian penuh kasih sayang itu jauh lebih susah diukur. Cuma ya kemampuan kita untuk bisa fokus ke hal-hal yang tidak bisa diukur secara materi itu yang akhirnya menentukan kualitas kita sebagai manusia ya. Dan bagi keluarga, ayah yang bahagia itu lebih penting. Ya ada satu kisah seorang perempuan, ini dia menceritakan kisah dia waktu masih anak-anak, bagaimana interaksi dia dengan ayahnya. Saat kami masih kecil, kami tinggal di rumah kecil di tengah kota. Lingkungannya tidak begitu nyaman, tapi aku sangat menikmati hidup. Dan ayahku adalah ayah yang bahagia. Sepulang kerja, kami bermain bersama-sama, selalu menyenangkan bersama ayah. Saat usia aku 11 tahun, ayah ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk kami anak-anaknya. Ia pun memutuskan membangun rumah spesial di luar kota. Karena kami tidak punya banyak uang, ayah tahu ia harus bekerja lebih keras. Ayah bilang, karena kami seberharga itu. Sayangnya, ayah tidak menyadari bertambahnya stres dan tekanan. Bukan hanya padanya, tapi pada kami juga. Stres melakukan banyak hal membuat ayah lelah. Ayah yang bahagia pun hilang, digantikan ayah yang sering mengeluh. Ayah jadi jarang sekali bermain dengan kami, dan ia sering tertekan, tidak rileks, dan tidak menyenangkan. Sekarang aku tahu bahwa ia mengorbankan dirinya untuk menyediakan masa depan untuk kami, anak-anaknya. Tapi kamu jauh lebih menginginkan ayah daripada rumah baru atau sekolah yang lebih bagus. Kami hanya menginginkan ayah yang bahagia itu kembali. Jadi ini pesan buat buat saya juga, buat kita para laki-laki. Hai suami, bagi istrimu, kamu lebih dari sekedar uang atau gaji yang kami bawa. Lebih dari sekedar membayar tagihan. Kamu memegang kunci rasa aman istrimu, terutama di masa-masa sulit. Tapi rasa aman itu tidak selalu tentang seberapa besar uang yang kamu bawa. Rasa aman itu tentang siapa dirimu sesungguhnya, dan juga seberapa kamu mencintainya. Itulah yang paling berarti baginya. Sekarang kita lihat sesi diskusi tanya jawabnya. Di Slido, ya, jadi jawab A, B ya, karena tadi belum muncul mungkin jawabannya. Apa pertanyaannya? Jadi akhirnya tadi ada yang beberapa yang nanya di Zoom. Seberapa penting keterbukaan finansial, dalam hal ini nominal income suami dalam kehidupan rumah tangga? Ini suami kurang terbuka soal finansial. Saya berusaha menghargai karena mungkin itu bagian dari kehormatan atau harga diri seorang laki-laki. Dan menurut saya yang penting kebutuhan dasar saya serta anak-anak mencukupi. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kalau dalam hal ini, keterbukaan finansial itu, kalau saya amati ya, itu cenderung jadi lebih penting buat istri sebenarnya. Kalau buat istri itu nggak nggak masalah suami nggak terbuka, ya justru buat laki-laki itu nggak jadi satu hal yang terlalu ia pikirkan sebenarnya buat laki-laki yang saya amati ya di para laki-laki itu. Jadi cuma di sisi lain sebenarnya istri, kalau ini nggak nyambung ke bagaimana cara laki-laki mencari nafkah sebenarnya ya, kalau di Islam itu kan sebenarnya dari agama apapun ya, dari agama apapun penting itu bukan hanya masalah nafkah yang dibawa, tapi dari mana dapat nafkah itu. Yang ini sebenarnya yang bisa istri bantu ya, istri pastikan suami mendapatkan nafkah selalu dari cara yang halal, selalu dari cara yang baik. Dan bagi laki-laki, yang paling penting adalah istri selalu merasa cukup dengan apapun yang suami bawa ke rumah, merasa bahagia dengan nafkah apapun yang laki-laki berikan ke
di rumah ya, ke keluarga. Dan dengan kalau memang di benak istri ternyata ada keinginan terpendam nih, oh pengennya mah suami lebih terbuka ya soal finansial. Cuma saya ngerasa nggak mau neken suami nih, takut suami malah jadi tertekan, malah jadi nggak nyaman karena istrinya pengen ngorek-ngorek sesuatu yang eh, buat suaminya belum merasa aman untuk membuka hal itu. Kuncinya ada di merasa puas akan apapun yang suaminya bawa, dan juga tekankan ke suami soal tadi ya, kami nggak apa-apa kok bersabar di masalah ke masalah keuangan, ya kesulitan secara finansial. Yang penting kita merasa dekat, dan begitu suami dan istri menjadi semakin dekat, itu menjadi semakin merasa nyaman untuk lebih terbuka dalam berbagai hal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap untuk tetap menghormati ayah atau bapak yang sudah pensiun, suka insecure karena post power syndrome? Beliau merasa minder keluar rumah, salah satunya karena penghasilannya berkurang. Uang pensiun, padahal kami sebagai keluarga tidak merasa masalah. Yang apresiasi, afirmasi itu penting. Jadi ceritakan apapun kebaikan-kebaikan, hal-hal yang sudah ayah lakukan, baik dulu waktu kerja sampai sekarang, hal-hal yang benar-benar berkesan, yang membuat teman ini, ayah yang bertanya ini, Husnunisa, merasa bahagia memiliki ayah seperti itu. Baik itu sadari, terima kasih sudah bekerja keras selama ini, jadi kayak sekarang ya kan udah bisa sekolah, udah bisa jadi seperti sekarang ini, ya mau nggak mau karena pengorbanan, salah satu penyebab utamanya ya pengorbanan ayah selama ini. Apresiasi hal itu, jadi ingat-ingat berbagai pengorbanan yang sudah ayah lakukan selama ini, dan ungkapkan, ceritakan hal itu, betapa saya ini berterima kasih pada ayah. Dan hal itu yang bakal membuat ayah merasa apa yang ia perjuangkan selama ini, pengorbanan selama ini memang setimpal, memang layak untuk dia perjuangkan. Jadi yang akhirnya membuat ini insecure ya, karena kehilangan rutinitas berubah, penghasilan berubah, penghasilan menurun, dan dengan dukungan berupa bercerita betapa bersyukur anak-anaknya atas perjuangan ayah selama ini, itu yang bakal insya Allah bisa menguatkan ayah. Apakah dalam jangka panjang seorang suami akan tetap merasa nyaman dan kondisi tempat bekerja yang jauh dari istri atau anak dan jarang bertemu? Walau alam, apakah semua laki-laki akan mengalami karena tiap orang akhirnya beda-beda ya. Cuma sepemahaman saya, sepengamatan saya, ya laki-laki itu pasti pengen dekat sama keluarga. Pengennya sih kalau emang di yang di dekat rumah, yang bisa dekat sama keluarga itu bisa mendapatkan penghasilan yang seenggaknya mendekati lah di tempat kerja yang jauh, itu bakal lebih memilih yang lebih dekat sama keluarga. Ketenangan itu ya ada di rumah ya, ketenangan itu ada di rumah. Nah, kalau ini tanya ke suaminya, suaminya bakal lebih tahu. Cuma asumsi saya sih iya, dalam jangka panjang suami rasa nyaman dengan kalau bekerja itu, kalau dalam jangka panjang suami lebih tenang kalau bisa dekat, bisa lebih membersamai keluarga. Kasih banyak, dilihatkan ke rumah tangga. Silakan sambil buka videonya ya. Tuh.
Wakili suara hati yang tidak terekspos. Iya, ini dia salah satu tujuan kami. Ini ada banyak hal-hal yang di rumah tangga yang tidak tersampaikan. Kadang nggak tahu cara ngomongnya gimana. Lebih sering terima kasih pada suami lah, ya penting. Penting, berterima kasih ke suami. Itu yang bikin suami makin semangat untuk lebih ngurus lebih banyak ya, jadi ngerasa cukup. Jadi kan laki-laki mempunyai tekanan yang besar untuk memberikan nafkah yang cukup buat keluarga. Dan ketika ia tahu kalau nafkah yang ia bawa itu udah cukup untuk keluarga, ia bakal merasa tenang supaya akhirnya nanti dia jadi bisa mulai mikirin nih kebutuhan-kebutuhan keluarga lain yang bisa ia penuhi, main sama anak, ngobrol sama istri. Jadi cara istri mendukung suami itu dengan berterima kasih, dan dengan berterima kasih itu suami bakal mencari semakin banyak cara untuk mengurus keluarga. Terima kasih banyak feedback-nya pada teman-teman yang sudah mengikuti Pulang Talk keempat ini. Sampai ketemu di Pulang Talk berikutnya, mungkin setelah pandemi selesai, semoga kita bisa silaturahim juga. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.